Come on, Smitty, you stay with me. Let's go. We gotta move. What is it you want of me? I don't understand. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Buat kamu penyuka film action ala-ala dunia militer dan film tentang peperangan, ini salah satu film yang harus kamu tonton ya Sobat. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang tentara Amerika yang berjuang demi negaranya. Film ini diberi judul Hacksaw Ridge. Desmond Doss, dua bersaudara yang memiliki seorang ayah yang dulunya merupakan seorang prajurit yang pernah ikut berperang, namun kini ayahnya sehari-hari hanya menenggak minuman keras, dikarenakan mengalami trauma, menyaksikan teman-teman sesama militernya yang tewas di medan pertempuran. Di masa kecil, Desmond dan kakaknya Hall sangat dekat. Mereka selalu bermain bersama, meski sesekali bertengkar layaknya anak-anak pada umumnya. Namun satu ketika saat mereka berdua bertengkar, tanpa sengaja Desmond memukul Hall dengan sebongkah batu yang cukup besar. Hingga kakaknya pingsan. Kejadian itu membuat Desmond trauma. Ia sangat menyesal, karena hampir saja ia menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Sejak insiden itu, Desmond tumbuh menjadi anak yang religius. Ia juga aktif dalam kegiatan gereja sesuai agama yang dia anut. Satu ketika seorang pria tertabrak mobil. Pria tersebut mengalami luka robek di bagian kaki yang mengakibatkan pendarahan yang cukup parah. Desmond yang berada di lokasi berusaha membantu pria tersebut. Desmond melepas ikat pinggangnya dan mengikatkan di kaki pria tersebut untuk menghentikan pendarahan pada lukanya. Desmond juga bergegas membawa pria itu ke rumah sakit. Dokter yang melihat apa yang telah dilakukan Desmond pada pria tersebut berkata bahwa apa yang dilakukan Desmond adalah hal yang tepat. Dokter itu juga berkata bahwa Desmond telah menyelamatkan pria tersebut dengan menghentikan pendarahannya. Jika tidak, mungkin pria itu tidak akan selamat. Mendengar hal itu, Desmond merasa sangat senang sebab di masa kecil, ia pernah hampir membuat saudaranya tewas. Namun kini ia bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Di rumah sakit, Desmond bertemu seorang perawat ketika ia mengambil kantong darah. Mereka pun berbincang, dan dari perbincangan singkat itu, sepertinya mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Hingga di hari-hari berikutnya mereka berdua pun saling bertemu, dan pada akhirnya menjalin cinta. Tapi kebersamaan mereka harus berhenti ketika Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak ayah dan saudaranya untuk bergabung dalam pasukan perang, dikarenakan memang saat itu negaranya dalam masa peperangan. Desmond ingin menjadi seseorang yang berguna. Ia ingin mengabdi pada negaranya dengan mengikuti pelatihan dan bergabung dengan pasukan militer. Meski pada awalnya sang ayah tidak menyetujui jika kedua anaknya bergabung dengan pasukan militer, karena ia tahu betul bagaimana mengerikannya berada di tengah-tengah zona yang sangat berbahaya itu. Ia juga khawatir akan kehilangan mereka, seperti saat ia kehilangan teman-teman seperjuangannya, namun ia tidak bisa mencegahnya. Akhirnya Desmond pun berangkat. Saat keberangkatan, Dorothy sang pacar yang sebelumnya telah ia lamar, turut mengantarkannya. Kekasihnya itu memberikan sebuah Alkitab berukuran kecil yang di dalamnya telah ia selipkan sebuah foto dirinya. Ia berharap semoga Alkitab dan foto dirinya itu bisa menemani dan menguatkan Desmond jika ia menghadapi masa-masa sulit. Dan agar ia selalu mengingat bahwa ada seseorang yang menunggunya, hingga tibalah saat Desmond pun tiba di kamp pelatihan. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Desmond juga mendapatkan teman-teman satu tim yang solid dan sersan, yang meskipun sangat tegas namun di lain sisi juga sangat humoris. Latihan demi latihan pun mereka jalani dengan baik. Bahkan saat pelatihan, Desmond menjadi orang yang pertama sampai di garis finish setelah melewati berbagai rintangan, meski sebelumnya seorang temannya yang usil sempat menjatuhkannya agar ia terlambat. Namun ia tetap berhasil menjadi juara. Namun meski begitu, Desmond pernah melakukan kesalahan ketika komandannya menyuruh mereka membuat simpul tali penyelamatan. Sang sersan yang tegas dan humoris memarahi Desmond dengan mengatakan bahwa simpul yang ia buat itu salah, karena bentuknya lebih mirip bra wanita. Dan semua temannya pun diam-diam ikut menertawainya.
Tidak hanya itu saja, ketika tiba masanya mereka menjalani latihan menembak, mereka pun diberikan senjata terbaik yang ada pada masa itu, yang akan menemani mereka saat pelatihan dan akan mereka bawa kelak ketika tim mereka mendapatkan perintah untuk berada di zona perang. Meskipun semua orang telah mengambil senjata mereka masing-masing, namun tidak dengan Desmond. Ketika komandannya bertanya mengapa ia tidak mengambil senjatanya, Desmond pun menjawab bahwa ia tidak mau menggunakan senjata. Tentu saja sang komandan bingung, bagaimana bisa ia tidak mau menggunakan senjata sementara ia telah menjadi seorang prajurit militer. Sang komandan yang kesal pun melaporkan Desmond pada kapten. Desmond yang diperintahkan menemui kapten pun menjelaskan bahwa ia berpegang teguh pada prinsipnya, bahwa ia tidak mau menggunakan senjata. Tentu saja sang kapten menganggap bahwa Desmond melanggar peraturan dan harus segera dikeluarkan dari timnya, karena Desmond dianggap akan menjadi beban bagi timnya. Namun Desmond bersikeras bahwa ia ingin tetap berada dalam pasukan. Beberapa teman-temannya pun mulai membencinya. Mereka menganggap bahwa Desmond adalah orang yang sok suci. Mereka pun menghajar Desmond. Sersan pun menghukumnya dengan menyuruh Desmond melakukan tugas-tugas dapur dan membersihkan kamar mandi. Dan pada akhirnya Desmond harus menjalani sidang militer, di mana akan diputuskan apakah Desmond tetap bisa bergabung atau akan dikeluarkan dari kesatuan militer. Di saat persidangan, Desmond sudah terpojok dengan keterangan para atasan yang menegaskan bahwa Desmond adalah orang yang anti peperangan dan prinsipnya yang tidak mau menggunakan senjata adalah hal yang mengada-ada. Mereka mengatakan hal itu agar Desmond segera dikeluarkan dari kesatuan, karena mereka tidak ingin kelak Desmond menjadi beban bagi tim di saat sedang bertugas. Meski secara personal sebenarnya mereka mulai menyukai Desmond. Terlebih ketika saat Sersan bertanya siapa yang telah menghajarnya, namun Desmond tidak mau mengatakan dan tetap memilih melindungi teman-temannya karena Desmond tidak mau mereka dihukum. Saat itu ia berkata bahwa ia tidak dihajar, namun hanya terjatuh di kamar mandi. Di persidangan Desmond pun bersikeras ingin tetap berada dalam kesatuan militer. Ia juga menegaskan bahwa ia bukanlah penentang peperangan. Desmond berkata ia memiliki keahlian dalam bidang pengobatan dan anatomi tubuh, yang ia pelajari dari buku-buku dan dari tunangannya. Ia juga meminta agar ia ditempatkan menjadi tim medis. Sebelum jenderal yang memimpin sidang mengetok palu, ayah Desmond tiba dengan membawa selembar surat keterangan dari Panglima, bahwa keputusan Desmond untuk tidak mau menggunakan senjata adalah perintah agama yang dia anut, dan bahwa ketaatan seseorang dalam menjalankan agama adalah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya jenderal pun memutuskan bahwa Desmond tetap berada dalam kesatuan militer dan ditempatkan sebagai tim medis. Setelah sidang, Desmond pun diberi cuti untuk melangsungkan pernikahannya yang sebelumnya batal dikarenakan Desmond yang sedang menjalani hukuman. Dan untuk sejenak Desmond akhirnya bisa bersenang-senang dan mengunboxing pujaan hatinya sebelum kembali menjalani rutinitas pelatihan militernya. Lalu tibalah saatnya di mana tim mereka ditugaskan. Mereka pun berangkat untuk bertugas memasuki zona perang menggantikan pasukan sebelumnya yang telah ditarik mundur. Sepanjang perjalanan nyali mereka yang tadinya telah siap, perlahan-lahan menciut ketika di sepanjang perjalanan mereka menemui dan melihat beberapa anggota tim lain yang terluka parah dan bahkan sekarat. Hingga mereka tiba di zona peperangan, di mana mereka harus menghadapi pasukan militer Jepang, yang saat itu menjadi seteru negaranya. Pasukan Jepang yang mereka ketahui adalah tentara-tentara yang sangat ganas. Dan ketika tepat berada di lokasi, yang terlihat hanyalah awan hitam, debu yang panas, bara api yang menyala seakan mencapai langit. Bebatuan yang berterbangan, pemandangan itu membuat mereka merasa seolah mereka akan memasuki neraka. Medan pertempuran ini bernama Hacksaw Ridge, yang juga menjadi judul film ini ya, sobat. Zona pertempuran ini berada di atas tebing, dan untuk menuju ke sana mereka harus menaiki tali tambang, yang dijalin menjadi seperti tangga. Akhirnya mereka semua pun memanjat tali itu, tidak terkecuali Desmond yang kini bertugas sebagai tim medis. Baru saja mereka menginjakkan kaki di Hacksaw Ridge, mereka telah dihujani tembakan oleh tentara Jepang. Tak ayal, pasukan yang berada di garis terdepan pun langsung tewas beberapa orang. Pemandangan itu tentu saja membuat Desmond shock. Bagaimana tidak, di hadapannya teman-teman satu timnya berakhir dengan sangat menyeramkan. Yang kini ada di depan matanya hanyalah potongan-potongan tubuh yang berterbangan. Mereka mencoba memberi perlawanan dengan segala perlengkapan perang yang mereka bawa. Meski telah banyak anggota tim mereka yang terluka parah,
dan beberapa orang tewas di tempat, namun mereka bisa sedikit menekan mundur pasukan Jepang. Di situasi ini, Desmond tentu saja menjadi panik, karena di saat yang bersamaan terlalu banyak pasien yang harus ia tangani. Ia pun melakukan tugasnya sebaik mungkin. Ia membantu satu persatu prajurit yang terluka. Ia juga menggendong satu persatu prajurit yang harus dievakuasi karena terluka parah. Desmond benar-benar menerapkan semua ilmu dan pelatihan yang telah ia jalani dan pelajari. Bahkan ketika seorang prajurit berkata bahwa Desmond tidak perlu mengevakuasi yang sudah sekarat sebab percuma saja karena mereka juga tidak akan bisa diselamatkan lagi. Namun Desmond tidak peduli. Hati nuraninya berkata bahwa ia akan tetap menyelamatkan siapapun yang masih bernafas. Teman-temannya pun menyaksikan bagaimana Desmond berlari ke sana kemari tanpa henti. Bahkan meski tim medis lainnya hanya berada di barisan belakang dan tengah, namun Desmond membantu sampai ke garis depan meski ia sama sekali tidak bersenjata. Ketika hari mulai gelap, para prajurit pun beristirahat karena keadaan yang gelap tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan serangan. Namun tidak dengan Desmond, ia tetap berjalan ke sana kemari membantu prajurit yang terluka. Pagi harinya mereka dikejutkan dengan kemunculan ribuan tentara Jepang dari dalam tanah. Tentara Jepang melakukan serangan secara mendadak yang membuat pasukan mereka pun kocar-kacir. Pertempuran jarak dekat pun berlangsung. Desmond yang kini menjadi satu-satunya tim medis di garis depan pun mendapat perlindungan dari teman-temannya yang bahkan dulu pernah membulinya ketika di asrama. Karena mereka menyadari jika mereka terluka, kini Desmondlah satu-satunya yang akan membantu menyelamatkan mereka. Meski mereka telah melakukan perlawanan dengan segala senjata yang mereka miliki, namun tentara Jepang seperti tidak ada habisnya. Pasukan demi pasukan tentara Jepang terus berdatangan dari segala penjuru. Menyadari hal itu, komandan pun memerintahkan pasukannya untuk mundur, karena ia menyadari jumlah mereka yang sudah semakin berkurang dikarenakan banyaknya prajurit yang terluka dan tewas. Akhirnya para prajurit pun berlarian mundur menyelamatkan diri dan turun tidak terkecuali sang komandan yang turut mengamankan diri. Sementara Desmond yang melihat kondisi itu menjadi bingung. Apakah ia harus ikut turun dan membiarkan para prajurit yang terluka yang masih berada di tempat yang mereka sebut seperti neraka itu? Ataukah ia harus tetap berada di sana dan membantu para prajurit seperti keinginannya sejak ketika ia hampir saja menghilangkan nyawa saudaranya ketika masih kecil? Sebab sejak saat itu ia bertekad bahwa ia akan berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan akan selalu berusaha membantu orang lain. Lalu Desmond pun seolah sedang berbicara dengan Tuhan. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Dan hatinya berkata bahwa ia akan tetap di sana dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya prajurit yang bisa ia selamatkan. Akhirnya Desmond pun berlari ke arah depan mencari prajurit yang bisa ia selamatkan, meski tentara Jepang masih terus menembakkan senjata dan menghujani granat ke lokasi di mana Desmond berdiri. Namun Desmond tidak peduli, ia tetap berlari ke sana kemari, mengevakuasi satu demi satu teman-teman sesama prajuritnya. Teriakan minta tolong dari teman-temannya seolah memberikan semangat pada Desmond untuk membantu mereka. Satu persatu ia tarik para prajurit ke pinggir tebing. Namun saat di pinggir tebing, Desmond berpikir bahwa akan memakan waktu lama jika ia harus menggendong mereka ke bawah. Akhirnya ia membuat simpul tali untuk mengikat para prajurit yang terluka itu. Dan ternyata simpul tali yang dulu mereka tertawakan, yang mereka sebut seperti bra wanita, dan disebut salah oleh komandannya. Namun itulah simpul yang ia buat untuk menurunkan satu demi satu para prajurit itu. Prajurit yang berjaga di bawah pun melihat para prajurit terluka yang turun dari atas tebing satu persatu dengan cara diikat. Namun mereka heran siapa gerangan prajurit gila yang masih tetap berada di sana dan yang menurunkan para prajurit itu. Hingga ketika salah seorang tentara yang diikat tali dan masih tersadar diturunkan dari atas tebing seperti prajurit yang terluka lainnya. Mereka pun bertanya siapa yang menurunkannya. Prajurit itu pun menjawab bahwa Desmondlah orang yang telah menolongnya. Sementara Desmond yang berusaha bertahan dan masih terus berusaha mencari satu demi satu prajurit yang masih hidup, meski kerap ia nyaris berpapasan dengan pihak musuh. Sementara komandan yang baru sampai di tenda melaporkan bahwa masih banyak prajuritnya yang masih berada di atas ketika ia turun, ia menghubungi pusat agar mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu timnya. Di atas Desmond terus membantu siapapun yang terluka dan masih hidup yang ia temui.
Bahkan ia sempat membantu seorang tentara Jepang yang terluka parah yang ia temui ketika memasuki terowongan bawah tanah. Hingga hari gelap, Desmond masih menurunkan satu demi satu prajurit tanpa henti. Saat ia kelelahan, ia berdoa, "Tuhan, bantu aku menolong," satu lagi ucapnya. Lagi dan lagi Desmond terus berjalan dan menarik tubuh prajurit yang terluka dan terus menurunkannya satu demi satu ke bawah tebing dengan simpul tali berbentuk bra buatannya. Dengan tertatih-tatih Desmond terus saja melakukannya. Sepanjang malam Desmond sendirian di medan pertempuran itu, tanpa seorang teman pun yang membantunya. Hingga pagi hari sang komandan yang heran melihat semua prajuritnya telah berada di dalam tenda dan telah mendapatkan perawatan. Dan saat ia mengetahui bahwa Desmond seorang dirilah yang membantu mereka semua sepanjang malam di atas sana, komandan pun segera membentuk pasukan untuk kembali naik ke atas dan membantu Desmond. Dan ketika mereka sampai dan akan naik ke Hacksaw Ridge, mereka melihat Desmond yang sedang berusaha turun dari atas. Desmond turun dikarenakan ia dikejar oleh tentara Jepang dengan tembakan tanpa henti hingga ke pinggir tebing. Komandan dan pasukannya yang berada di bawah pun membantu menyelamatkan Desmond dengan menghujani tembakan ke arah tentara Jepang yang mencoba menembaki Desmond. Dan ketika Desmond sampai di bawah, ia pun disambut dengan sikap hormat dan kagum dari rekan-rekannya yang kini menganggap Desmond adalah seorang pahlawan. Karena faktanya ternyata sepanjang malam Desmond telah berhasil mengevakuasi 75 prajurit tentara seorang diri tanpa bantuan siapapun. Bahkan sang komandan pun berkata pada Desmond bahwa selama ini ia telah salah menilai Desmond. Karena sebelumnya sang komandan menjulukinya sebagai pohon jagung dikarenakan tubuhnya yang kecil. Selama ini sang komandan juga menganggap Desmond adalah pria egois karena hanya patuh pada perintah agamanya. Namun ternyata ia salah. Ternyata Desmond adalah prajurit tangguh dan berjiwa pahlawan yang sesungguhnya. Dan di akhir film diperlihatkan ketika di hari berikutnya, rekan-rekannya sedang menunggu Desmond. Mereka tidak mau naik ke atas jika tidak bersama Desmond. Mereka telah menganggap Desmond seperti sebuah kekuatan. Mereka merasa bahwa mereka akan baik-baik saja selama Desmond ada bersama mereka. Mereka juga berusaha menjaga keamanan Desmond dan dengan cepat membantu Desmond ketika ia terluka. Dan film pun berakhir. Baiklah sobat, demikian alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tetaplah menjadi orang baik seperti Desmond. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.